Cek. Halo sobat nih. Gas lagi dah Shenlang. Dan seperti biasa juga tolong dibantu komen dan juga tolong dibantu like. Dan yang mau kasih gua kopi bisa banget baca di deskripsi. Oke. Yuk langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini pertandingan perebutan Pulau Jinsan di babak kedua akhirnya dimulai, yang akan mempertemukan pasukan infanteri yang dimiliki oleh keluarga Jin dan juga keluarga Tang. Dan ketika masing-masing pasukan mulai melakukan sebuah formasi di sini, para juri-juri tua mereka pun tahu kalau sepertinya ini akan sangat amat menarik. Walaupun mereka juga berpikir kalau sepertinya keluarga Tang lah yang akan menang, tapi di dalam medan laga apapun dapat terjadi, pikir dari orang-orang tua ini. Dan benar saja ketika pertandingan dimulai, jual beli serangan pun terjadi di antara dua kubu ini. Dan untuk Shenlang yang melihatnya, dia pun sempat keringat dingin dan juga tegang tentunya. Dan untuk Patriot keluarga Tang, dia pun yakin kalau mereka semua pasti akan menang, mengingat mereka dilengkapi oleh item armor dan juga pedang yang sangat amat kuat dan juga dilindungi oleh para pasukan elit. Dan mereka pun yakin kalau mereka pasti akan menang. Tapi di sini ketika mereka melakukan sebuah penyerangan di sini, ternyata serangan yang mereka berikan tidaklah berguna karena perisai yang dimiliki oleh keluarga Jin sungguh sangat kuat, tebal dan juga ringan. Bahkan saat ini semua serangan itu pun dapat dipatahkan. Dan ketika pasukan keluarga Jin melakukan sebuah inisiasi counter serangan, di sini mereka dengan cukup mudah dapat menghancurkan armor yang dimiliki oleh keluarga Tang, hingga membuat pasukan yang dimiliki oleh keluarga Jin mereka juga bingung bagaimana bisa item mereka sekuat ini. Dan hal itu pun tentunya mengejutkan juga bagi para juri-juri tua. Mereka tidak menyangka kalau ternyata item armor dan juga perlengkapan yang dimiliki oleh keluarga Jin sungguh sangat hebat seperti ini. Dan hal itu juga berlaku kepada Patriot keluarga Tang. Dia pun bingung bagaimana bisa hal ini dapat terjadi. Mereka menyempurnakan perlengkapan mereka, ujar dari orang tua ini. Sedangkan Zhang Choi dia juga bingung bagaimana bisa hal ini dapat terjadi. Dia pun bingung karena Shenlang dia pandai menulis puisi, mengarang sebuah buku, memberikan pewarna pakaian, merayu wanita, dan sekarang sepertinya dia terampil dalam hal memurnikan sebuah besi. Shenlang, apa-apaan ini? Siapa dia sebenarnya? Ujar dari Zhang Choi sembari keringat dingin. Sedangkan di arena sendiri saat ini pimpinan pasukan dari keluarga Tang, ketika mereka sedang melakukan sebuah inisiasi menyerang, mereka gagal hingga membuat mereka merubah formasi mereka untuk menjadi formasi bertahan. Melihat formasi keluarga Tang yang kini lebih defensif, membuat orang tua ini yang merupakan ahli militer dia tidak menyangka kalau ternyata kini keluarga Tang mereka memutuskan untuk bertahan. Tapi ini adalah sebuah formasi yang sangat cerdas, mengingat ini adalah sebuah pertandingan kelompok, bukanlah medan laga yang sesungguhnya. Jadi ini justru malah menguntungkan keluarga Tang jika mereka malah bertahan, karena mereka juga dilindungi oleh serta dilengkapi dengan pasukan-pasukan elit. Dan benar saja ketika keluarga Tang mulai bertahan, justru keluarga Tang mulai mendominasi, yang itu membuat kini sulit bagi pasukan keluarga Jin untuk dapat menembus pertahanan yang dimiliki oleh keluarga Tang. Tapi di sini melihat sepertinya pasukan milik keluarganya mulai stagnan, membuat Mulan dia pun langsung melakukan sebuah inisiasi untuk dapat menyerang pimpinan dari pasukan musuh. Dan di sini melihat Mulan datang, pasukan musuh pun juga mulai bersiap untuk menyambut kedatangan dari Mulan. Dan dengan kemampuan, skill, teknik dan juga kemampuan lah yang dimiliki oleh Mulan yang luar biasa, membuat Mulan pada akhirnya dapat menjatuhkan salah satu pimpinan dari pasukan musuh. Dan di sini Mulan dia cukup terkejut dengan apa yang dia lihat, kalau ternyata pasukan musuh terdiri dari orang-orang yang berasal dari keluarga Su, pasukan elit milik keluarga Su, yang membuat Mulan dia pun benar-benar marah ketika dia melihat kalau ternyata keluarga Tang memakai jasa elit dari pasukan yang dimiliki oleh keluarga Su. Dan itu membuat kini Patriot keluarga Su dia pun bertanya apa maksud dari ini semua. Sedangkan untuk bocah Su ini dia pun hanya bisa keringat dingin aja. Apalagi dia juga mendapatkan sindiran dari para penonton. Bagaimana bisa keluarga Su yang merupakan pimpinan dari para bangsawan tua kini justru malah mengincar bangsawan tua. Apalagi keluarga Su mereka memiliki family ataupun yang memiliki hubungan keluarga dengan keluarga Jin, justru malah mengincar keluarga Jin. Dan itu membuat Patriot keluarga Jin dia pun bertanya tentang apa maksud dari ini semua. Sedangkan untuk si Tingle ini dia pun mengatakan kalau dia nggak tahu, dan dia berpura-pura kalau ini nggak tahu, dan dia juga akan menghukum pasukannya ketika nanti ini semua sudah selesai. Ucap dari orang ini yang berpura-pura nggak tahu apa-apa, padahal dialah yang menawarkan diri.
Sedangkan untuk para wasit-wasit tua, mereka juga tidak menyangka kalau ternyata Mulan sungguh sangat terampil dalam hal seni bela diri dan juga kepemimpinan. Tapi di sini orang tua ini juga mengatakan kalau Mulan memang luar biasa, tapi sayangnya apa yang dilakukan oleh Mulan adalah hal yang sangat amat beresiko, ujar dari orang tua ini. Dan benar saja, karena Mulan dia ada di garis depan, di sini dia pun sempat tertekan oleh para pasukan musuh karena dia kini ditekan dari segala arah. Bahkan saat ini Mulan dia terpaksa harus mundur. Ketika dia juga mengingat pesan yang diberikan oleh Shenlang untuk meminta kepada Mulan untuk tidak berjuang sampai akhir karena mereka masih memiliki rencana lainnya, ujar dari Shenlang yang membuat Mulan dia pun langsung tarik mundur dan dilindungi oleh dua komandan pasukan. Namun melihat keluarga Tang yang dilengkapi oleh para pasukan elit yang berasal dari berbagai macam bangsawan tua lainnya, membuat Patria keluarga Jin dia pun mengusulkan sebuah gencatan senjata dan hasil ini akan dihitung sebagai hasil imbang, ujar dari Patria keluarga Jin yang melakukan sebuah inisiasi. Tapi di sini apa yang disarankan oleh Patria keluarga Jin tentunya tidak mungkin dapat diterima oleh pasukan dan juga Patria keluarga Tang. Dia ingin tetap maju dan jika tidak terima maka menyerah saja, ucap Patria keluarga Tang. Tapi di sini Patria keluarga Jin dia mengatakan kalau ini adalah sesuatu yang tidak benar karena mereka menggunakan pasukan yang berasal dari keluarga bangsawan lain. Apalagi saat ini pasukan milik keluarga Tang hanya tersisa 20 orang, sedangkan pasukan milik keluarga Jin tersisa 70 orang. Yang artinya jika ini dilanjutkan maka pasukan keluarga Tang tentunya pasti akan habis. Tapi di sini pasukan keluarga Jin juga pasti tentunya akan membayar ini semua dengan harga yang mahal, hingga membuat Patria keluarga Jin dia memutuskan untuk melakukan sebuah gencatan senjata. Tapi mendengar apa yang diucapkan dan juga saran yang diberikan oleh Patria keluarga Jin di sini, Patria keluarga Tang dia pun enggan, dia tetap ingin maju sampai akhir. Tapi di sini terjadilah sebuah keributan di antara dua orang tua ini yang saling mengklaim kalau ini tidaklah benar. Bahkan saat ini Patria keluarga Jin dia pun mengangkat pedangnya dan dia juga berujar kepada mereka semua yang ada di atas arena jika saja mereka tidak mau lagi bertanding maka mereka bisa mengangkat pedangnya dan itu akan menjamin kalau mereka tidak akan diserang oleh pasukan milik keluarga Jin, ujar dari Patriark yang membuat pasukan milik keluarga Tang yang ada di atas arena mereka semua pada akhirnya memutuskan untuk mengangkat pedang mereka. Dengan cara seperti itu maka mereka menyatakan kalau mereka telah menyerah dan ingin melakukan sebuah gencatan senjata. Melihat pasukan keluarga Tang yang kini mengusulkan dan juga menerima usul dari gencatan senjata, membuat Mulan dia pun tahu kalau sepertinya ini adalah hasil yang memang cocok untuk mereka. Mengingat jika ini terus dilanjutkan maka keluarga Jin memang bakal menang, tapi keluarga Jin akan kehilangan banyak, mendapatkan kerugian yang sangat amat besar. Hingga pada akhirnya di sini para wasit-wasit tua mereka pun melakukan sebuah diskusi apakah hal ini dapat dilakukan. Hingga pada akhirnya pada orang-orang tua ini memutuskan kalau gencatan senjata ini dapat diterima tapi atas persetujuan dari dua belah pihak, ujar dari orang tua ini. Dan itu membuat Patria keluarga Tang dia benar-benar kesal karena dia sudah membayar mahal pasukan elit yang udah dia pinjam. Tapi kenapa hasilnya malah imbang? Nah, itu adalah sebuah kerugian bagi keluarga Tang, pikir dari orang tua ini. Tapi di sini bocah tengil ini, Tang Yun dia pun mengatakan kepada bapaknya untuk tidak perlu khawatir. Walaupun ini hasilnya imbang tapi tetap di dalam pertandingan selanjutnya mereka pasti akan menang. Apalagi jika ini dilanjutkan maka mereka juga akan melakukan sebuah kerugian. Jadi menerima tawaran ini adalah sebuah keputusan yang benar, ucap dari Tang Yun. Dan di sini Tang Yun dia juga mengatakan jika saja nanti kita menang di pertandingan terakhir maka akan dilanjutkan ke pertandingan selanjutnya, yaitu pertandingan babak tambahan di mana kau akan menghadapi Patria keluarga Jin, ucap dari si Teng Yun ini. Dan itu membuat orang tua ini nggak punya pilihan lain selain menerima tawaran dari Patria keluarga Jin, membuat wasit memutuskan untuk pertandingan kali ini diakhiri dengan hasil imbang. Dan hal itu pun disetujui oleh kedua belah pihak. Dan melihat itu semua membuat para penonton mereka pun merasa lega kalau ternyata akhirnya ini semua berhasil ataupun berakhir dengan hasil imbang. Karena jika dilanjutkan maka akan terlalu banyak memakan korban. Dan kan untuk Patria keluarga Tang ketika dia sudah melihat hasil yang sangat mengerikan seperti ini, keluarga Jin yang sangat mengerikan membuat dirinya pun mengucapkan terima kasih kepada Zhang Choi. Berkat saran dari Zhang Choi mereka dapat terhindar dari kekalahan. Dan untuk Zhang Choi sendiri dia pun bingung bagaimana bisa hal ini dapat terjadi. Karena keluarga Jin mereka benar-benar sangat amat mengerikan. Mereka benar-benar dapat lepas dari sebuah krisis. Ini sangat-sangat mengerikan. Wah, ini terlalu mengerikan, ucap dari Zhang Choi. Namun setelahnya di sini Zhang Choi dia pun pergi dari atas arena. Dan ketika dia kembali dia pun bingung. Dan juga masih berpikir tentang apa yang sebenarnya terjadi. Bagaimana bisa Shenlang dapat mengalahkan keluarga Tang.
dan dia juga berpikir apa yang sebenarnya telah dia lewatkan. Tapi di sini bocah tengil ini Zhang Jin dia pun datang dan dia juga mengatakan kalau hasil imbang adalah hasil yang cukup sempurna dan mereka pasti akan menang di dalam pertandingan yang terakhir karena Tang Yun adalah seorang sarjanawan dan ahli dalam sastra. Sedangkan untuk Jin Muncong tentunya itu adalah sesuatu yang sangat berbeda, bertolak belakang. Namun jika saja yang dilawannya adalah Shenlang secara langsung, mungkin saja keluarga Jin memiliki sebuah kesempatan untuk menang. Tapi jika yang dihadapi hanya Jin Muncong, maka kemenangan akan berada di pihak mereka. Ucap dari Zhang Jin. Karena kesenjangan kekuatan di antara Jin Muncong dan juga Tang Yun adalah sesuatu yang sangat amat jauh berbeda. Jadi tentunya mereka pasti akan menang. Selain itu juga pertanyaan di dalam pertandingan sastra juga udah disegel. Jadi itu semua hanya dapat diketahui oleh Kaisar dan nggak ada sebuah kesempatan bagi keluarga Jin untuk bersikap curang. Namun di sini Zhang Choi dia juga bertanya kepada putranya sebelumnya apakah berita tentang Shenlang yang telah menang 13 ronde di dalam rumah batu apakah itu benar, dan hal itu pun dibenarkan oleh Zhang Jin yang membuat Zhang Chong dia pun bingung bagaimana bisa hal ini dapat terjadi. Dan itu membuat Zhang Choi dia pun berpikir kalau sepertinya jangan-jangan Shenlang tidak, panggil adikmu, ucap dari orang tua ini. Dan benar saja tak lama setelahnya di sini Zhang Chu dia pun datang dan di sini Zhang Jin dia pun bertanya kepada putranya ketika Patria keluarga Jin dia mengusulkan hasil imbang bagaimana ekspresi dari Shenlang, dan untuk garis ini dia pun mengatakan ekspresi dari Shenlang sebelumnya terlihat agak berkerut, tapi ketika hasil seri itu diterima dia terlihat cukup senang, tapi tiba-tiba aja dia kembali berkerut yang membuat orang tua ini dia pun sadar kalau sepertinya ada yang tidak beres. Tunggu, lantas apakah Mulan adalah seorang pengecut? Tidak, sambut dari gadis ini. Dimana dia mengatakan kalau Mulan adalah gadis yang sangat-sangat edan dan dia rela melakukan segalanya demi kemenangan. Tapi mendengar apa yang diucapkan oleh putrinya membuat Zhang Choi dia pun yakin kalau sepertinya ada yang enggak beres dengan ini semua. Itu artinya Mulan dia sengaja untuk tahan diri dan dia pasti mendapatkan sebuah perintah dari Shenlang untuk tidak maju sampai garis akhir. Ucap dari orang tua ini. Mendengar hal itu tentunya membuat Zhang Chu dia pun bertanya apakah artinya mereka yakin kalau mereka akan menang di dalam pertandingan sastra? Ya, ucap dari orang tua ini. Hanya saja Shenlang dia pun berpikir kalau sepertinya Shenlang sudah tahu tentang apa pertanyaan dari kotak yang telah dibawa oleh Kaisar. Tapi yang menjadi pertanyaannya bagaimana bisa Shenlang bisa tahu? Namun di sini Zhang Choi dia yang sangat berhati-hati, dia nggak bisa mengambil sebuah resiko. Jadi karena masih ada tersisa waktu selama 2 jam dia harus memastikan kalau segel itu memang masih utuh. Maka setelah dia pun pergi menuju tempat di mana wasit tua itu berada. Dan di sini Zhang Choi dia pun meminta untuk dapat melihat segel yang ada di dalam kotak itu. Dan di sini orang tua ini dia pun mengatakan kalau apa yang dilakukan oleh Zhang Choi ini terlalu berlebihan karena kotak itu juga masih disegel, bahkan mereka aja nggak tahu isinya apa, pertanyaannya apa. Dan ketika diperlihatkan ternyata memang segel yang diberikan oleh Kaisar masih melekat yang membuat Zhang Choi dia nggak punya pilihan lain selain membenarkan apa yang diucapkan oleh orang tua ini, dan dia juga meminta maaf karena dia udah merusuh seperti ini. Dan untuk orang tua ini dia juga mengatakan, masalah ini terlalu penting, kita tidak bisa mengubah pertanyaan yang ada hanya karena kau curiga, ucap dari orang tua ini. Dan setelahnya Zhang Choi dia pun pergi. Dia tidak pergi kemana-mana, dia pergi menuju tempat di mana gubernur tua itu berada, dan dia juga mengatakan kalau sepertinya Shenlang sudah tahu isi pertanyaan dari pertandingan sastra yang selanjutnya, yang membuat gubernur tua dia pun bingung bertanya bagaimana bisa Shenlang bisa tahu. Shenlang mungkin saja dia memiliki bakat, tapi tetap saja dia tidak akan mungkin dapat melampaui bakat yang dimiliki oleh Tang Yun. Mengingat Tang Yun adalah seorang sarjanawan sejati, tapi untuk Zhang Jin dia pun mengatakan kalau mereka nggak bisa mengambil sebuah risiko karena jika saja keluarga Jin memenangkan pertandingan ini maka semua sumber daya yang telah mereka lepaskan semua akan sia-sia, ucap dari orang tua ini. Dan dia pun memiliki sebuah rencana kepada gubernur tua untuk mencoba memeriksa seperti apa yang dia lakukan dan berpura-pura kalau kamu merusak segelnya, ucap dari orang tua ini. Dan tentunya apa yang diucapkan oleh Zhang Choi adalah sesuatu yang membuat gubernur tua ini dia pun nggak sampai kepikiran sampai harus merusak segel itu, karena Zhang Choi sebelumnya mengatakan kalau pasti pertanyaan itu ada 2. Mereka pasti menyiapkan rencana cadangan, pertanyaan cadangan yang membuat gubernur tua dia pun memutuskan untuk melakukannya. Karena memang mau bagaimanapun
Di sini gubernur tua ini dia memiliki sebuah hubungan family dengan wasit tua itu. Jadi tentu saja dia akan dimarahi, tapi dia nggak akan sampai dihukum. Dan benar saja kini beberapa saat kemudian gubernur tua dia pun mengikuti saran yang diberikan oleh Zhang Chong. Dia pun berpura-pura melihat, tapi ternyata dia menjatuhkannya dan dia juga merusak segel yang membuat wasit tua ini tentunya dia benar-benar marah. Tapi dia pun tahu kalau ini semua adalah sebuah rencana strategi yang dimiliki oleh orang-orang ini. Dan seperti yang diharapkan, seperti apa yang dipikirkan oleh Zhang Choi, kini mereka mengeluarkan sebuah peti cadangan, di mana di dalamnya ada sebuah pertanyaan cadangan yang memang telah disiapkan juga oleh Kaisar. Dan di sini orang tua ini dia pun meminta kepada orang-orang ini untuk segera keluar. Dan sekarang kau boleh keluar. Dan ketika kita kembali ke ibu kota, aku melapor kepada Kaisar, ujar dari orang tua ini. Dan dia juga tahu ini semua pasti adalah rencana dari Zhang Choi. Dan di sini orang tua ini dia pun keluar dan dia melihat Zhang Choi. Dan dia juga menyadari kalau Zhang Choi saat ini dia berlutut karena dia memang udah salah. Dan untuk orang tua ini dia pun mengatakan, Zhang Choi, kelicikanmu sangat amat dalam. Dan untuk Zhang Choi dia pun mengaku, tapi dia memang harus melakukannya. Sudahlah, baiklah. Aku sudah terlalu tua untuk menghalang jalan yang kalian tempuh, ujar dari orang tua ini. Dan di sini Zhang Choi dia pun tahu kalau dia sudah bersalah dan dia berlutut dan dia akan tetap di tempat ini menerima hukumannya. Dan untuk orang tua ini dia nggak peduli dengan apa yang akan dilakukan oleh Zhang Choi. Terserahlah apa yang kau ingin lakukan, terserah, aku tidak peduli, ujar dari orang tua ini. Maka itulah pertandingan yang akan selanjutnya terjadi. Pertandingan sastra akan mendapatkan sebuah pertanyaan yang berbeda dari apa yang sebelum telah dilihat oleh Shenlong. Dan bagaimana Shenlong akan menanggapinya? Karena pertanyaannya tiba-tiba aja dirubah. Padahal sebelumnya Shenlong udah tahu pertanyaan apa yang akan keluar, tapi nyatanya pertanyaannya berubah. Dan Shenlong nggak tahu kalau pertanyaannya dirubah. Dan mereka nggak punya waktu, karena waktunya cuma kurang dari 2 jam. Dan tentunya Shenlong juga nggak lihat kalau ada proses pertukaran ini. Dan apa yang akan terjadi selanjutnya akan kita bahas di part lanjutannya untuk Shenlong. Dan hari ini panas banget, Dan untuk part kali ini, sampai jumpa di part lanjutannya untuk Shenlong besok lagi. Sampai jumpa, bye, thank you.